Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, bagaimana keadaan Anda semuanya? Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Teman-teman, saya minta maaf untuk minggu ini video saya sedikit tertunda teman-teman, karena ada kesibukan dan saya harus menyelesaikan itu teman-teman. Dan hari ini saya sempatkan untuk kembali berbagi berkat firman Tuhan dengan teman-teman semuanya. Seperti biasanya teman-teman, saya mengcounter serangan-serangan dari seberang terhadap kekristenan. Tetapi kali ini saya akan mengcounter apa yang terjadi di dalam kekristenan sendiri. Karena kita tidak bisa tutup mata teman-teman, bahwa iblis itu menyerang kekristenan dari dalam jauh lebih dahsyat teman-teman dibandingkan dari luar. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang berhikmat, kita harus betul-betul waspada. Kita harus betul-betul hati-hati teman-teman dalam melihat setiap pengajaran. Semua pengajaran yang kita terima harus kita uji dulu kebenarannya. Apa yang kita pakai untuk menguji kebenarannya? Tentunya standar satu-satunya adalah Alkitab. Tidak ada teman-teman standar kebenaran yang berada di luar Alkitab. Saya kali ini akan menjawab sebuah pertanyaan, ya. Saya kira ini sangat penting untuk saya klarifikasi teman-teman, karena cukup membingungkan bagi mereka, ya. Jadi ada beberapa yang meminta saya untuk membuat video khusus untuk mengklarifikasi ini, yaitu tentang baptisan. Karena di video saya yang terakhir, teman-teman, saya di situ menyinggung tentang baptis bayi. Nah, ada beberapa teman-teman yang tidak bisa terima bahwa apa yang saya katakan itu tidak benar begitu teman-teman, ya. Karena mereka adalah dari Kristen yang memang melegalkan baptisan bayi. Nah, kenapa ini saya perlu counter? Bukan supaya Kristen ini pecah, bukan. Tapi kita diperintahkan, ya, kita diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi di hari-hari yang terakhir seperti hari ini teman-teman, sekarang ini adalah hari-hari yang terakhir betul-betul, di mana kita harus cek and recheck iman kita teman-teman. Apakah kita sudah memiliki iman yang benar kepada Kristus? Apakah kita betul-betul sudah meyakini Injil yang menyelamatkan itu? Sehingga Injil yang kita dengar itu, Injil yang kita imani itu betul-betul akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Ini tidak main-main teman-teman. Percuma kita mengcounter serangan-serangan dari luar, ya. Tapi kalau di dalam kekristenan sendiri kita belum beres. Nah, jadi teman-teman, bagi saya sangat mudah saya mengcounter serangan-serangan dari luar kekristenan, ya, dibandingkan dengan begitu banyak, ya, perbedaan penafsiran Alkitab. Ya, dalam setiap denominasi itu berbeda-beda dan ini sulit. Kenapa? Karena ada satu kata yang sangat powerful, ya, yang selalu digunakan, yang selalu digaungkan untuk kita tidak saling mengoreksi di antara sesama umat Tuhan, yaitu kata jangan menghakimi. Teman-teman, kata jangan menghakimi itu harus dipahami dengan benar. Jangan menghakimi itu maksudnya adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, yang tidak sesuai dengan fakta kebenaran yang ada di Alkitab. Itu namanya kita menghakimi. Tetapi Tuhan berkata, jika engkau ingin menghakimi, menghakimilah dengan adil. Apa artinya dengan adil? Harus berdasarkan kebenaran yang ada di Alkitab. Dan ini kita diharuskan. Ya, bahkan Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Dengan
penuh kesabaran dan pengajaran, ya. Jadi dengan pengajaran, ya, bukan dengan asumsi kita sendiri, bukan, tapi dengan pengajaran atau doktrin Alkitab. Nah, teman-teman, saya melakukan ini karena kasih. Tidak ada maksud apapun mendiskreditkan orang-orang yang punya paham yang lain tentang kebenaran Alkitab, tidak. Tapi saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Alkitab supaya kita saling menasehati, supaya ketika Tuhan Yesus datang kita semua terangkat, teman-teman. Tidak ada yang tertinggal. Ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, tentunya dia rindu semua orang diselamatkan. Ya. Nah, itulah gunanya Injil, harus disebarluaskan, harus diberitakan. Jadi teman-teman, izinkan saya untuk membahas satu topik ini. Ini sangat penting, ini menyangkut keselamatan jiwa dari setiap kita. Ini tidak main-main, ya, tidak main-main. Kita boleh mengarahkan mata kita keluar, tetapi sekali-kali kita juga harus mengarahkan mata kita ke dalam, teman-teman. Teman-teman, sekali lagi, izinkan saya, tidak ada maksud apapun, tapi hanya karena kasih. Karena saya sangat mengasihi saudara-saudaraku seiman semuanya. Dimanapun Anda, di gereja manapun Anda, di denominasi manapun Anda. Karena kebenaran ini adalah untuk kita semua. Lebih-lebih lagi dengan mengganasnya COVID-19, teman-teman. Kita lihat teman-teman kita, orang-orang yang kita kenal, tokoh-tokoh yang kita kenal, satu demi satu berjatuhan dan gugur oleh serangan COVID-19. Rasanya ini adalah saat-saat yang sudah sangat dekat, ya, untuk kedatangan Tuhan kita, teman-teman. Dan kita harus menyadari bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mengharuskan kita untuk betul-betul memastikan apakah kita sudah diselamatkan atau belum. Hari-hari di mana kita sudah diharuskan untuk segera mengadakan evaluasi, check and recheck terhadap iman kita. Karena ini menyangkut keselamatan kita, teman-teman. Ya. Jangan sampai kita terpleset, akhirnya kita jatuh ke neraka yang kekal. Tapi mumpung kita masih ada waktu, telinga kita masih bisa mendengar kebenaran firman Tuhan, mata kita masih bisa melihat mana yang lebih baik. Mari kita gunakan waktu ini, teman-teman, untuk evaluasi iman kita. Rasanya tidak ada yang lebih berharga, tidak ada yang lebih penting hal yang harus kita lakukan saat ini, kecuali mengevaluasi iman kita. Teman-teman, siapakah Anda kemarin? Tapi hari ini, semua kita sama-sama tinggal di rumah. Tidak bisa kemana-mana. Anda mungkin punya mobil mewah yang harganya miliaran, tapi mobil itu sekarang tidur di garasi, teman-teman. Tidak bisa kemana-mana. Mungkin Anda adalah pengoleksi pakaian mewah, perhiasan-perhiasan mewah, tas-tas branded, sepatu-sepatu branded yang harganya ratusan, bahkan ada yang miliaran. Untuk apa itu semua? Sekarang semuanya diparkir di tempatnya, teman-teman. Ingat suatu waktu, jika Tuhan mengizinkan kita harus segera kembali, dipanggil, apakah itu lewat sakit penyakit atau lewat berbagai hal, semuanya itu akan ditinggalkan. Rumah Anda yang ratusan miliar mungkin
akan Anda tinggalkan. Semua akan Anda tinggalkan. Apa yang berharga di mata Anda hari ini, di dunia ini teman-teman, itu tidak ada yang akan dibawa pulang. Tidak ada. Semua akan ditinggalkan. Orang-orang yang Anda cintai akan Anda tinggalkan. Kemewahan yang Anda banggakan selama ini akan Anda tinggalkan. Uang Anda yang ratusan miliar, mungkin triliunan, tidak satu sen pun akan Anda bawa. Semua akan Anda tinggalkan. Hanya satu yang akan Anda bawa, yaitu iman yang benar kepada Tuhan. Disitulah, ya, iman inilah yang akan mengantarkan Anda teman-teman kepada kehidupan yang lebih indah lagi dari apa yang pernah Anda miliki di dunia ini, yaitu kehidupan sorgawi. Sungguh sebuah keindahan yang sulit untuk dilukiskan. Bayangkan di kitab Wahyu dituliskan, jalannya saja itu terbuat dari emas murni. Tembok-temboknya itu terdiri dari lapisan batu-batu permata yang indah-indah. Anda bisa bayangkan betapa indahnya tempat itu. Dan jujur, saya rindu untuk bisa sampai di sana teman-teman. Apa yang dimiliki di dunia ini tidak ada artinya. Hanya sementara. Ya, hanya sementara, tidak ada yang akan bisa dibawa. Mari kita pastikan kita sudah memiliki iman yang benar kepada Kristus, iman yang menyelamatkan, iman yang punya garansi, yang menggaransi kita, yang menjamin kita pasti sampai ke surga itu. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan itu kecuali Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui aku. Tidak ada keselamatan di luar iman kepada Kristus. Persoalannya, iblis turut bekerja teman-teman. Iblis menyimpangkan iman orang. Sedikit saja. Kalau Anda mengambil penggaris, Anda mengambil penggaris dan ingin membuat garis lurus, ya, Anda lencengkan sedikit di pangkalnya, itu sampai ke ujung semakin besar perbedaannya teman-teman. Sedikit saja di pangkalnya, dilencengkan sedikit penggarisnya, tidak ada tuh garis lurus, pasti melenceng, miring. Dan iblis tahu itu. Dia tidak perlu menyesatkan orang dengan cara yang terlalu kentara teman-teman, ya. Tapi dia menyesatkan orang dengan cara yang halus sekali, sampai orang itu tidak menyadari bahwa dia sedang dalam kesesatan. Makanya tidak salah firman Tuhan berkata, ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dan betapa banyaknya manusia di dunia ini teman-teman. Dia merasa sudah paling benar. Dia merasa dia paling beriman. Dia sudah merasa dia paling dekat dengan Tuhan. Dia merasa dia orang paling benar teman-teman. Ya. Tapi sebenarnya dia sedang menuju kebinasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari ambil waktu Anda untuk menonton video ini. Tonton video ini secara utuh dari awal sampai akhir, agar teman-temanku semuanya tidak gagal paham. Dan saya tahu, tidak semua orang akan menyenangi video saya. Bisa jadi setelah menonton video saya, dia cabut teman-teman.
ya. Dia unfollow, bisa jadi, ya. Bisa jadi dia dari suka menjadi tidak suka dengan Rina Solihin. Karena saya membahas ini, teman-teman. Tapi saya tidak peduli. Apapun respon Anda. Tapi bagian saya sebagai penginjil adalah memberitakan Injil yang benar kepada siapapun. Karena kasih saya, karena cinta saya kepada sesama, agar Anda semua juga diselamatkan. Saya tidak mau ada yang binasa, teman-teman. Karena sudah kepalang tanggung. Kita di KTP sudah Kristen, tapi tidak masuk surga. Itu sangat disayangkan, teman-teman. Ya, bagi mereka yang punya KTP lain, terserahlah, begitu ya. Kalau mereka bisa bertobat, bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan punya iman yang benar kepada Kristus, itu adalah anugerah kasih karunia, teman-teman, betul-betul. Ya. Tetapi bagi Anda yang dari kecil, yang dari lahir, mungkin sudah 3 keturunan sudah Kristen, tetapi tidak masuk surga, itu sangat disayangkan, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membuat menjadi sangat terang benderang mengenai baptisan, teman-teman. Karena saya ditanya, ya, mengapa saya tidak setuju dengan baptis bayi? Sementara banyak sekali gereja-gereja, ya, yang membaptis bayi, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya harus memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang. Karena saya ditanya, karena saya ditantang, ya, untuk mempertanggungjawabkan iman saya. Mengapa saya menentang baptis bayi? Saudara-saudaraku, sebenarnya saya tidak menentang apapun. Saya hanya ikut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan mengatakan bahwa bayi harus dibaptis, pasti saya ikut, teman-teman. Ya, selama saya membaca Alkitab dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyuruh membaptis bayi, yang memerintahkan untuk membaptis bayi, apalagi mengatakan bahwa bayi itu harus dibaptis karena nanti kalau tiba-tiba meninggal dia masuk neraka, begitu. Makanya bayi harus cepat-cepat dibaptis. Bisa saja dia meninggal. Kalau belum dibaptis, nanti dia masuk neraka, anak itu, bayi itu. Wow, teman-teman. Inilah apa yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Kenapa bisa ada? Ini yang harus kita pertanyakan, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengapa ada banyak denominasi di dalam kekristenan? Itu disebabkan oleh perbedaan penafsiran akan Alkitab. Setiap denominasi memiliki doktrin yang berbeda. Apa itu doktrin? Yaitu pengajaran. Sebenarnya pengajaran Tuhan itu satu, sama, yaitu Alkitab. Kejadian 1 pasal 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Sama. Begitu. Tapi menafsirkannya yang berbeda. Nah, ini dia. Timbullah lebih dari 3.000-an denominasi saat ini di dalam kekristenan. Untuk itu, betul-betul kita harus menjadi Kristen yang jeli, teman-teman. Yang jeli. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang baptis, kita berbicara tentang doktrin. Tentang doktrin, teman-teman. Dan saya tahu tidak banyak dari saudara-saudara yang senang berbicara tentang doktrin. Seolah-olah berbicara tentang doktrin itu akan menimbulkan suasana yang tidak enak di antara umat Kristen. Akan menimbulkan perpecahan, akan menimbulkan ketidakdamaian, begitu. Ya, akan menimbulkan masalah lah dan sebagainya. No. Tuhan bilang perpecahan memang harus ada.
supaya engkau tahan uji. Anggap ini untuk menguji iman kita, teman-teman. Ya. Anggap ini, apakah ketika kita mendengarkan kebenaran ini kita mau tunduk kepada kebenaran, ataukah kita tetap akan mempertahankan kebenaran kita sendiri? Disinilah nanti masing-masing kita akan diuji, teman-teman. Apakah kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan atau tidak? Teman-teman, saya tahu mungkin nanti ada yang akan unsubscribe saya, teman-teman. No problem. Ya. Kalau bicara tentang baptisan, ada 3 hal yang harus kita pertanyakan. Yang pertama, apa syarat baptisan? Syaratnya apa? Biarkan nanti Alkitab yang menjawab. Yang kedua, apa tujuan baptisan? Dan itu pun biarkan Alkitab yang menjawab, bukan saya. Kemudian, apa fungsi dari baptisan? Nanti juga Alkitab yang akan menjawab. Teman-teman, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman, yaitu syarat baptisan, tujuan baptisan, dan fungsi dari baptisan. Supaya kita bisa memiliki pengetahuan yang benar tentang baptisan ini, teman-teman, sehingga kita tidak salah dalam beriman. Sekarang tentang syarat-syarat apa sih yang harus dipenuhi untuk sebuah baptisan, ya. Kisah Para Rasul 8 ini mengisahkan tentang sida-sida dari Ethiopia, teman-teman, dengan Filipus, ya. Nah, jadi sida-sida dari Ethiopia ini bertanya kepada Filipus. Saya mulai dari ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Kata sida-sida ini kepada Filipus. Lalu apa jawaban Filipus, teman-teman? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Saya ulangi apa yang jawaban dari Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawab sida-sida itu, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya Allah itu sendiri, ya. Orang Yahudi juga tahu bahwa sebutan anak Allah bukan anak-anak Allah, ya. Kalau anak-anak Allah itu kita orang percaya ini semua disebut anak-anak Allah. Tapi anak Allah itu khusus sebutan untuk Yesus Kristus, yaitu Allah itu sendiri. Salah satu dari pribadi Allah Tritunggal, teman-teman. Ya. Jadi sida-sida Ethiopia ini boleh dibaptis jika dia percaya dengan segenap hati. Sekarang pertanyaan saya, apakah bayi bisa percaya dengan segenap hati? Apakah bayi bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Mari kita nyalakan akal sehat kita, teman-teman. Persyaratan itu sudah jelas. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Artinya, kalau tidak bisa percaya dengan segenap hati atau belum bisa percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, tidak boleh dibaptis. Tidak boleh. Yang boleh adalah jika Tuhan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi jika belum bisa percaya, artinya bayi belum bisa percaya, anak-anak ya di bawah usia akhir balik belum bisa percaya, tidak boleh. Itu logika sehatnya, teman-teman. Ya. Karena ada kata boleh di sini. Kalau tidak ada kata boleh, oh mungkin penafsirannya bisa kemana-mana. Tetapi puji Tuhan, firman itu sangat perfect.
Dengan adanya kata boleh, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang tidak percaya, tidak bisa percaya dengan segenap hati, tidak boleh dibaptis. Apalagi ditambahi, ya, sudah tidak bisa percaya, ya kan? Karena masih orok, masih bayi, masih anak, ya, belum tahu, makan aja masih disuapin gitu kan, masih diajarin segala sesuatunya, boro-boro bisa percaya. Apalagi dikatakan dibaptis anak itu, bayi itu, lalu dia itu berarti dia diselamatkan. Aduh, semakin melenceng teman-teman. Makanya saya bilang, sedikit saja digeser penggaris itu, kesananya melencengnya semakin luas teman-teman. Itu fakta. Silakan Anda coba ambil penggaris, Anda lencengkan sedikit, ada kemiringan sedikit, semakin ke ujung perbedaannya semakin meluas. Itulah penyesatan seperti itu. Nanti akan kemana-mana itu. Nanti akan kita bicarakan teman-teman, apa dampaknya kalau bayi atau anak itu dibaptis. Apa dampaknya? Dampaknya sangat serius. Betul-betul membawa orang ke neraka teman-teman. Jangan salah. Ya. Nah, jadi jelas syaratnya adalah jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa pertanyaan yang kedua tadi? Yaitu apa tujuannya orang dibaptis? Ya, banyak orang memahami tujuan orang dibaptis itu adalah untuk diselamatkan. No, ya, baptisan itu menurut Alkitab tidak untuk menyelamatkan. Di mana tertulis? Mari kita baca Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ini kata Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Lalu mengapa sekarang muncul orang-orang yang membaptis orang untuk menyelamatkan? Itu dari mana itu datangnya seperti itu? Siapa yang mengajarkan bahwa baptisan itu untuk menyelamatkan orang? Akhirnya orang-orang yang sudah dibaptis merasa dia saat itu sudah diselamatkan. Padahal dia belum melakukan yang namanya pertobatan. Belum pernah melakukan yang namanya pertobatan, teman-teman. Lalu dibaptis. Bertobat dulu, kemudian baru menyerahkan diri untuk dibaptis. Dibaptis itu bukan dipanggil-panggil, ayo kamu kesini dibaptis ya. No. Ya. Dibaptis itu menyerahkan diri. Setiap individu merasa dia sudah melakukan pertobatan, kemudian dia percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah anak Allah, adalah Allah itu sendiri, dan mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib baginya dan dia sekarang hidup menggantikan Tuhan Yesus. Itu iman. Itu namanya pertobatan. Ya, dia mengakui dirinya orang berdosa. Itu namanya pertobatan. Nah, ini banyak orang tidak melakukan itu. Ujuk-ujuk datang ke gereja ingin dibaptis. Katanya supaya diselamatkan. Injil yang benar saja dia belum pernah mendengar. Ya. Injil yang menyelamatkan itu seperti apa dia saja belum tahu. Teman-teman, banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Tetapi selama Anda hari-hari ini masih ada kesempatan, perbaiki. Ya, perbaiki teman-teman. Mumpung belum terlambat. Lakukan yang namanya pertobatan. Tidak ada keselamatan tanpa pertobatan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan, teman-teman. Ya. Tidak ada keselamatan tanpa pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Pertobatan itu yang paling utama yang harus dilakukan. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis membaptis orang sebagai tanda pertobatan. Artinya dia sudah diselamatkan, teman-teman. Dia sudah bertobat,
ya kan? Sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus, sudah mengaku orang berdosa, sudah mengaminkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan dia dihukum. Dia sudah ikrarkan itu di depan Tuhan. Nah, saat itulah dia diselamatkan. Nah, setelah dia merasa diselamatkan, baru dia menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Oke? Nah, teman-teman, jangan salah ya, jangan salah. Kalau Anda tadi keliru, prosesnya keliru, silahkan diulangi lagi yang benar, teman-teman. Kalau belum pernah melakukan pertobatan, lakukan pertobatan. Kemudian baptis ulang. Ya, baptis ulang, teman-teman. Yaitu baptisan hanya untuk orang yang sudah bertobat. Mungkin dulu waktu Anda dibaptis, Anda belum bertobat. Ya kan? Dan Anda sudah yakin Anda diselamatkan karena dibaptis. Sekarang perbaiki, bertobatlah sungguh-sungguh, kemudian Anda menyerahkan diri Anda untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Anda diselamatkan bukan saat Anda dibaptis, tetapi saat Anda bertobat, di situ Anda diselamatkan. Karena penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, dia bertobat di tiang salib, dia tidak dibaptis, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa fungsi dari baptisan? Ya, fungsi dari baptisan adalah kita dibaptis pasti di sebuah jemaat, ya teman-teman. Ya, di sebuah jemaat. Nah, melalui baptisan ini kita menggabungkan diri dengan jemaat. Ya, kita akhirnya menjadi bagian dari tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus itu adalah jemaat. Setiap jemaat lokal itu adalah tubuh Kristus. Ya. Kepala jemaat adalah Kristus. Dan anggota-anggota jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus itu adalah jemaat, bukan Kristen seluruh dunia, bukan, ya. Itu terlalu universal, teman-teman, ya. Tapi tubuh Kristus adalah jemaat lokal. Berarti banyak dong tubuh Kristus? Oh iya. Ya, setiap jemaat itu adalah tubuh Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan tahu. Ya, Tuhan tahu. Perbedaan Tuhan dengan iblis itu memang kontras, teman-teman. Ya, iblis mau seluruh Kristen di seluruh dunia ini, semua Kristen di seluruh dunia ini disatukan. Disatukan, teman-teman. Dengan segala perbedaannya disatukan. Ya. Akhirnya apa? Tidak bisa lagi saling menasehati. Nggak enak, ya. Nanti ada kesan memecah belah, begitu ya. Kemudian yang penting dicari kesamaannya saja, jangan cari perbedaannya, ya. Perbedaannya biarlah urusan masing-masing gereja, tapi kita cari persamaannya saja, begitu, ya kan. Akhirnya tidak ada yang saling mengoreksi, saling menasehati, saling menegur, ya. Bablas ya bablas aja terus gitu kan. Ya udah miring melenceng ya semakin melenceng lah kesananya gitu kan. Tidak ada yang mengoreksi, tidak ada yang menegur dengan kasih, tidak ada. Tidak ada yang mengembalikan ke tracknya lagi, tidak ada. Karena tidak boleh menghakimi. Nah, teman-teman, Allah mau setiap gereja lokal adalah jemaat. Artinya, kalau iblis menyesatkan satu jemaat, maka yang lain-lain tidak mungkin disesatkan, begitu, ya, karena masing-masing adalah tubuh Kristus, ya, secara organisasi terpisah, begitu, ya. Jadi di sini iblis agak kesulitan untuk menyesatkan semua tubuh Kristus, sulit, ya, karena dia masing-masing punya otoritas sendiri-sendiri, independen, teman-teman. Nah, ya, jadi kalau yang satu sesat, yang lain belum tentu, begitu kan. Tapi kalau sudah disatukan, ada ibadah bersama, ada semacam apalah ya, reunian dan sebagainya, ya kan, akhirnya akan menjadi satu. Tidak tahu lagi, ya, mana yang harus dibenarin, tidak tahu lagi, teman-teman. Sudah kelihatan semua sama, ya. Nah itu. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa tubuh Kristus adalah jemaat lokal. Kepala jemaat adalah Kristus, bukan sinode. Oke?
Kepala jemaat bukan sinode, tetapi Kristus. Ya, jadi jemaat yang alkitabiah tidak ada sinode. Waduh, ini Ibu Rina nih terlalu jauh ini ya. Masuk ke dalam ranah yang sebenarnya tidak perlu dibahas begitu, ya. Tetapi maaf, saya berkata-kata, selalu berdoa dulu, minta hikmat dari Tuhan, minta pimpinan dari Roh Kudus. Ya, jadi maaf, pasti tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi berhubung hari-hari ini adalah hari yang terakhir di mana kita harus mengevaluasi iman kita. Kadang obat itu memang pahit, ya, tapi menyembuhkan, ya. Daripada dikasih gula, itu nanti diabetes bisa diamputasi loh teman-teman. Lebih baik dikasih yang pahit-pahit, itu lebih menyehatkan. Oke teman-teman, kita lanjut ya. So, baptisan untuk orang percaya ya sungguh-sungguh. Ya, untuk orang yang sudah bisa percaya sungguh-sungguh. Jadi anak belum bisa dibaptis. Nah, jadi jelas tadi dampak dari baptisan itu apa teman-teman? Nah, ini yang penting. Sekarang kita berbicara tentang dampak buruk daripada baptis bayi. Tadi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa yang boleh dibaptis adalah jika Tuhan percaya dengan segenap hati. Anak belum bisa percaya, anak belum bisa mengerti bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia belum bisa mengerti. Anak belum bisa mengerti Injil yang benar. Anak belum bisa mengerti apa-apa. Jadi tidak boleh dibaptis. Karena yang boleh hanyalah orang yang bisa percaya dengan segenap hati. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan. Jika ada yang tidak bisa terima, berarti Anda menolak firman Tuhan. Dan itu urusan Anda dengan Tuhan, bukan urusan Anda dengan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang benar. Oke teman-temanku. Sekarang kita lihat. Kalau Tuhan melarang, itu biasanya pasti ada dampak buruknya. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia sudah tahu. Kalau ini dilakukan, maka dampaknya akan begini. Itu Tuhan sudah tahu. Mengapa bayi tidak boleh dibaptis? Mengapa yang boleh itu orang yang sudah bisa percaya, artinya dewasa. Yang boleh bisa percaya saja, tapi yang bisa percaya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Pakai sungguh-sungguh loh teman-teman. Bukan asal-asal percaya, bukan. Ya, tapi bisa percaya sungguh-sungguh. Artinya bisa memahami Injil itu dengan benar. Itu namanya percaya sungguh-sungguh. Ya. Jadi Tuhan tahu dampak buruknya pasti ada. Ya, makanya tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat apa dampak buruknya kalau bayi itu atau anak itu dibaptis. Pertama, karena di mana-mana dikatakan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Ya. Itulah urgensinya bayi dibaptis, karena takut keburu meninggal nanti tidak selamat. Itu urgensinya mengapa mereka membaptis bayi. Nah, jadi karena itulah orang itu merasa sudah selamat, padahal belum. Ya, karena dia sudah dibaptis dari bayi. Wah, saya dari bayi aja sudah dibaptis. Dia merasa dia sudah selamat, padahal belum. Mengapa belum? Karena yang menyelamatkan orang itu bukan baptisan, tetapi pertobatan atau percaya sungguh-sungguh, mengaku sungguh-sungguh dia orang berdosa, dan dia percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini menjadi manusia, sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dia dihukum, dan sekarang dia hidup bagi Kristus. Nah, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengerti. Nah, waktu dia bayi itu tidak ada, ya. Jadi tidak, teman-teman, tidak diselamatkan, ya. Nah, ini kebablasan terus sampai dia dewasa. Dia tidak pernah terpikir akan melakukan pertobatan. Ya mengalir aja jadi Kristen yang biasa, mengalir saja. Sampai ajal menjemput juga mengalir.
tidak pernah merasa diri orang berdosa, tidak pernah merasa aduh saya ini berdosa, saya butuh juru selamat, saya yakin Tuhan Yesus menggantikan saya di hukum dan sekarang saya hidup bagi Dia. Nah, dia tidak merasa perlu melakukan itu gitu. Tidak perlu melakukan yang namanya pertobatan sungguh-sungguh. Tidak merasa perlu untuk melakukan ikrar di depan Tuhan. Ikrar pertobatan di depan Tuhan, tidak merasa, karena dia sudah percaya bahwa dia sudah dibaptis dari bayi dan sudah selamat. Begitu teman-teman. Ya, jadi dia tidak perlu merasa bertobat. Nah, kalau tidak perlu merasa bertobat, tidak ada keselamatan. Karena yang menyelamatkan orang adalah pertobatan. Teman-teman, pertobatan. Ya. Lalu bagaimana kalau anak-anak mati yang belum dibaptis? Teman-teman, anak-anak ya adalah yang empunya kerajaan sorga, kata Tuhan Yesus. Anak-anaklah yang empunya kerajaan sorga. Artinya semua anak, ya, anak dari agama apapun, ya, anak kecoa pun, teman-teman. Ya, semua anak di dunia ini, ras manapun, agama apapun orang tuanya, kalau anak itu mati, pasti masuk surga. Karena dosa, ya, karena hukuman dosa, ya, yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa sudah dipakukan di kayu salib. Selesai, teman-teman, selesai. Nah, anak ini bertumbuh, ya, setelah dia akil balik, umur 12 tahun ke atas, sudah punya kesadaran diri untuk melakukan dosa, maka disitulah dosa diperhitungkan kepada anak tersebut, teman-teman. Ya, sudah remaja di situ, ya, kepada remaja tersebut. Sudah punya kesadaran diri, ya, untuk melakukan dosa. Sudah tahu ini dosa, ini enggak dosa. Dia sudah tahu, tapi dia lakukan. Nah, disitulah mulai diperhitungkan dosa atas dirinya, teman-teman. Inilah yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, inilah dia harus mengaku pertobatan, melakukan pertobatan atas dosa-dosanya itu, teman-teman. Ya, ini tidak main-main, ini sangat-sangat urgent sekali, akan menentukan Anda akan landingnya di neraka atau di sorga. Karena apa? Iman. Ini iman, ini kita bicara iman, teman-teman. Ya, betapa pentingnya pertobatan. Betapa pentingnya pertobatan itu harus dilakukan. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Tidak ada keselamatan tanpa pengampunan, teman-teman. Percaya saya. Ya, mari kita buka. Ya, Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayat 4, teman-teman. Di sini dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Ya, apa yang diserukan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. So, teman-teman, ya, di sini tidak dikatakan apa? Berilah dirimu dibaptis supaya dosamu diampuni. No. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, bertobatlah dan, ya, jadi bertobat dulu, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya dosa-dosamu diampuni. Ya, jadi dosa diampuni bukan karena baptis, tapi karena bertobat. Paham sekarang, teman-teman? Ya. Kemudian kita baca Markus 1 ayat 15. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu. Ya. Sekarang bertobat belum pernah dilakukan. Kemudian bagaimana bisa percaya kepada Injil kalau belum pernah mendengar Injil yang benar? Kalau belum tahu Injil yang menyelamatkan itu seperti apa? Yang tadi di awal yang saya sampaikan, apa yang dikabarkan oleh berita Injil ini? Karena Injil itu artinya adalah kabar baik. Apa yang dikabarkan? Ada 5 poin tadi, teman-teman. Kalau teman-teman sudah mencatat, ya, 5 hal ini harus diketahui. Inilah Injil. Kalau keluar dari yang 5 ini, itu bukan Injil, teman-teman. Itu Injil buatan iblis. Ya, nah,
Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Jadi bertobatlah dari kejahatan ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi bertobat itu sangat penting ya. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Hello guys. Tidak ada pengampunan tanpa pertobatan. Ingat itu. Ya. Cek kembali diri Anda masing-masing. Apakah Anda sudah pernah melakukan pertobatan sungguh-sungguh? Walaupun Anda mengatakan dari bayi sudah dibaptis, nggak ngaruh teman-teman. Nggak ada gunanya, itu sia-sia. Baptis bayi itu bukan perintah dari Tuhan. Justru tidak boleh. Ya, tidak boleh dibaptis. Bayi tidak boleh dibaptis. Anak yang belum punya kesadaran diri tidak boleh dibaptis. Di bawah akil balik, ya, tidak boleh dibaptis. Karena anak-anak ini sudah dimiliki oleh Tuhan. Teman-teman, sudah menjadi milik Tuhan, siapapun dia. Karena Tuhan Yesus berkata, anak-anak ini adalah yang punya kerajaan sorga. Siapapun dia pasti masuk surga, teman-teman. Tapi baptis bayi itu akan seperti bola salju menggelinding, menghasilkan Kristen-Kristen KTP yang tidak lahir baru. Kristen-Kristen yang tidak pernah bertobat, melakukan pertobatan. Teman-teman, jangan heran jika Tuhan Yesus berkata, ketika anak manusia itu datang, akankah ia dapati iman di bumi? Tuhan Yesus datang itu hanya satu yang dia cari, yaitu iman yang benar kepada Kristus. Dia tidak mencari orang yang rajin melayani. No, dia tidak mencari orang-orang yang melakukan banyak mukjizat. No. Ya, dia tidak mencari orang-orang yang melakukan nubuat, yang mengadakan nubuatan di mana-mana, menyembuhkan orang sakit di mana-mana. No. Tuhan Yesus datang mencari iman yang benar, teman-teman. Tetapi dia berkata, ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Tuhan Yesus datang tidak mencari orang-orang yang punya KTP Kristen. Tidak, teman-teman. Ya, tidak. Yang dia cari adalah orang-orang yang punya iman yang benar kepada Kristus. Orang yang punya iman yang benar kepada Kristus pasti punya KTP Kristen. Tetapi orang yang punya KTP Kristen belum tentu punya iman yang benar kepada Kristus. Bedakan, teman-teman. Hari ini adalah hari-hari terakhir yang tinggal sedikit lagi kita punya waktu untuk mengoreksi iman kita. Untuk memastikan apakah kita besok tiba-tiba dipanggil, apakah kita diselamatkan atau tidak. Ataukah kita cukup merasa yakin saja karena kita sudah dibaptis dari bayi dan kita selamat? Hari ini Alkitab sudah menjawab. Dan Anda tinggal merenungkannya. Boleh Anda terima, boleh Anda tolak. Kebenaran tetaplah kebenaran. Dan saya, Rina Solihin, hanya menyampaikan kebenaran, teman-teman. So, saudara-saudaraku yang terkasih, saya kira sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya sangat mengasihi kalian semua. Dan saya tidak peduli setelah ini banyak yang akan unsubscribe saya, ya, yang akan memblacklist saya. Mungkin tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Tidak masalah. Rasul-rasul pun ketika menyampaikan kebenaran hilang kepalanya, teman-teman. Banyak yang kehilangan kepalanya. No problem. Saya sampaikan itu karena kasih. Bersama saya, Rina Solihin. Jangan lupa, teman-teman, jika Anda berkenan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semakin diserang, semakin terang benderang. Maranatha.